Halo, selamat pagi, siang, sore, Citin dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin presentasi ya. Dan topik yang kita ambil adalah mushroom. Nah, di sini saya mau sebelumnya perkenalkan dulu ya. Namaku Andrew Perkita dan juga di kelompok-kelompokku juga ada Nathanael Waluya Margatan, terus ada Ibas, terus juga ada Patrick. Oke, nanti di video akan ditampilkan nama sama NIM-nya kok. Jadi mungkin bisa dilihat di situ ya. Oke, pertama saya bakal bahas mengenai dataset yang kita pakai. Kita pakai dataset mushroom ya. Ini tuh berarti udah dari lama sekali ya datasetnya ya. Dari Audubon Society Field Guide. Dataset karakter, terus subjek areanya biologi, tasnya classification ya. Kemudian kita ada 8.000 data, kategorinya fitur tipnya kategorikal, kemudian fiturnya ada 22 atribut di dalamnya. Oke, dia. Oke, terus kemudian di sini bisa ada dataset informasi ya. Terus di sini mungkin ada yang perlu di-highlight, yakni the guide clearly states that there is no simple rule for determining the edible of a mushroom. Jadi sebenarnya kita itu bukan kok klasifikasi mushroom, tapi kita klasifikasi nih apakah mushroom itu edible atau poisonous gitu, atau dia itu aman dimakan atau dia beracun. Terus dia has a missing value, jawabannya yes ya. Jadi dia punya missing value. Missing value-nya ada di nih stalk root ya, dia ada missing value, tapi yang lainnya aman kok. Oke, terus kemudian ini pertama ya di variabel table, ini variabel namanya poisonous, itu sebagai target ya, itu yang sebagai patokan, nanti dicek nih misalkan contoh odor atau breezes-nya seperti ini atau seperti itu gitu kan. Nanti kayak baunya kayak gimana, terus mungkin ya warnanya gimana gitu, dan lain-lain itu nanti bakal diklasifikasi nih dia tuh masuknya poisonous apa enggak sih kira. Intinya untuk ngebantu aja sih. Ini untuk ngebantu apakah kita menentukan jamurnya beracun atau enggak. Ya ini detailnya ya, additional variable information ya. Kayak tadi odor, bau, dan lain-lain. Kayak ini bau almond sebagai A, anis sebagai I, creosote sebagai C, visi sebagai Y, vol, dan kawan-kawan ya. Terus kemudian kita masuk ke baseline mode performance. Nah, di sini akurasi sama precision-nya udah 100. 100 semua. Oke, kurang lebih itu dataset yang kita akan pakai untuk topik mushroom kali ini. Pertanyaan 1. Bagaimana distribusi kelas jamak pada dataset ini? Apakah proporsi jamur yang dapat dimakan jauh lebih banyak daripada yang beracun? Nah, untuk grafik yang cocok itu bervertikal atau diagram lingkaran untuk menunjukkan perbandingan porsi kategori jamur edible versus poisonous. Nah, kebetulan untuk yang pertanyaan pertama kita memakai yang pie chart. Nah, untuk outputnya ini yang bisa dimakan itu lebih besar dengan nilai 51,8%, sedangkan yang beracun itu 48,2%. Jadi untuk kesimpulannya itu yang jamur yang bisa dimakan itu lebih banyak daripada yang beracun. Untuk pertanyaan kedua itu pertanyaannya, banyak orang mengira warna tudung jamur yang mencolok itu menentukan apakah jamur itu beracun atau tidak. Nah,
Kemudian bagaimana distribusi jamur beracun berdasarkan warna tudungnya? Apakah warna putih selalu aman? Nah, untuk bentuk visualisasi yang cocok itu menggunakan grafik bar vertikal berkelompok yang memisahkan jumlah edible dan poisonous untuk setiap variasi warna tudung. Oke, jadi kita menggunakan eh, grafik bar vertikal berkelompok untuk mengecek apakah setiap warna dari jamur itu menentukan racun atau enggaknya. Nah, untuk warna coklat itu eh untuk beracunnya itu berada di angka 1200-an atau 300 mungkin lebih. Nah, untuk yang edible atau tidak beracun itu di antara 1100-an. Kemudian untuk yang abu-abu itu lebih banyak di beracun. Kemudian ada merah itu dipastikan tidak beracun karena yang edible itu lebih tinggi dari yang beracun. Kemudian ada kuning. Kuning itu juga tidak beracun. Ada putih, itu putih dipastikan beracun ya. Soalnya itu yang poisonous itu lebih tinggi dari edible. Berapa itu? 400-an. Nah, kemudian ada kuning pucat atau krem. Itu dipastikan beracun. Kemudian ada pink atau merah muda itu dipastikan tidak beracun. Nah, terus ada P, P itu pink, orang sudah itu. Kemudian ada C itu cinnamon atau coklat kayu manis, itu dipastikan beracun juga. Kemudian ada hijau itu beracun, dan ungu juga beracun. Untuk pertanyaan ketiga, itu pertanyaannya, jika tidak ada aturan tunggal yang sederhana untuk menentukan kelayakan makan sebuah jamur, indikator sensorik apa yang paling kuat untuk mendeteksi jamur beracun secara cepat? Nah, untuk bentuk visualisasi yang cocok, itu menggunakan grafik bar horizontal yang menunjukkan persentase atau jumlah jamur beracun berdasarkan aroma atau odor. Nah, untuk hasilnya itu menunjukkan kalau yang N itu tidak berbau sama sekali. Nah, untuk orange itu E yang berarti aman. Nah, untuk yang biru itu P itu berarti beracun. Nah, kemudian ada yang kedua itu F, itu bau busuk. Itu menunjukkan bahwa jamurnya beracun. Kemudian ada S, yaitu bau rempah-rempah atau tajam. Itu juga menandakan beracun. Kemudian ada Y, bau amis seperti ikan, itu menandakan beracun. Untuk bau adas manis, yaitu di L, itu menunjukkan aman. Kemudian ada A, itu baunya bau kacang almond, itu menunjukkan juga aman. Untuk B itu bau menyengat atau merangsang, itu dipastikan beracun. Untuk yang C itu bau minyak kayu atau kimia tar, itu eh, menunjukkan beracun. Kemudian ada M, bau apek atau Kita masuk ke pertanyaan keempat. Atribut insang jamur seringkali menjadi pembeda utama dalam identifikasi fungsi. Jika kita melihat kerapatan insang, gill spacing, dan ukuran insang, gill size, kombinasi fitur insang seperti apa yang paling mencirikan jamur beracun?
Nah, jamur dengan ukuran insang yang sempit memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk aman dikonsumsi, terutama jika dikombinasikan dengan kerapatan insang yang rapat. Sebaliknya, jamur dengan insang lebar dan jarak yang renggang hampir seluruhnya menjadi beracun. Kita bisa melihat pada tabel berikut, di mana ukuran insang N atau narrow atau kita bisa sebut juga sempit, dan jika digabungkan dengan C atau rapat, maka hasilnya akan lebih banyak layak untuk dikonsumsi atau aman. Nah, sedangkan pada ukuran insang B atau lebar itu memiliki rata-rata atau hampir keseluruhannya beracun. Aturan benchmark 2 menyatakan bahwa warna spora hijau memiliki akurasi 99,41% dalam menentukan jamur beracun. Seberapa sering warna spora hijau muncul di habitat tertentu? Di mana habitat utamanya? Jadi, eh, spora hijau atau kita kodenya adalah R merupakan penanda racun yang sangat akurat. Melalui visualisasi persilangan dengan kolom habitat, kita dapat melihat di lingkungan mana saja seperti rumput atau grasses, daun atau leaves, hutan, dan lain sebagainya. Jamur dengan spora berbahaya ini paling sering tumbuh. Nah, di sini kita mempunyai sebuah data, di mana R atau sama dengan green atau spora hijau terdapat eh, atau berada di habitat G atau rumput. Dan M atau meadow itu adalah padang rumput yang luas. Di mana kedua-duanya memiliki kesamaan di mana eh, semuanya berwarna hijau. Jadi bisa disimpulkan bahwa spora berwarna hijau ini hampir menyentuh 100% bahwa setiap jamur yang ada di rumput ataupun bahkan padang rumput ke-6. Aturan benchmark 3 menyebutkan kombinasi permukaan batang, berlekuk atau bersisik atau sama dengan scaly dengan warna batang atas yang bukan coklat sama dengan note brown sebagai penanda jamur beracun. Bagaimana distribusi kelayakan makan jamur jika kita hanya melihat tekstur permukaan batang di bawah cincin? Nah, jadi tekstur permukaan batang memberikan indikasi visual yang kuat, di mana jamur dengan permukaan bawah batang yang halus sangat didominasi oleh kelompok jamur beracun. Sedangkan permukaan yang sutra atau mengkilap memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk aman dimakan. Kita bisa melihat pada grafik data berikut ini, di mana S atau Sili itu memiliki kecenderungan di mana lebih banyak yang beracun atau poisonous. Sedangkan yang K atau silky itu memiliki kecenderungan untuk yang lebih bisa dimakan. Nah, kita juga ada tambahan F, di mana F ini adalah untuk yang berserat, di mana eh, lebih banyak yang beracun, namun tidak sebanyak yang S. Kita juga memiliki yang Y. Y di sini itu adalah yang bersisik, jamur yang bersisik, dari tekstur batang yang bersisik, di mana kita mendapati di sini juga lebih dominan yang beracun. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, apakah jamur yang tumbuh secara berkelompok atau berkerumun itu cenderung lebih aman atau justru lebih beracun? Bagaimana karakteristik populasi ini mempengaruhi tingkat bahayanya? Nah, bentuk visualisasi yang cocok itu adalah grafik berhorizontal bertumpuk atau diagram lingkaran. Kebetulan kami menggunakan grafik horizontal bertumpuk, di mana 0 sampai 100 itu adalah persentase tipe jamur yang bisa dimakan atau beracun. Nah,
dimana untuk garis yang hijau itu adalah tipe kelas yang bisa dimakan dan merah itu tipe yang beracun. Dimana ada beberapa tipe populasi, yaitu di sini ada 6, yaitu adalah tipe populasi A itu untuk abundance atau jamur yang sangat berlimpah, C itu clustered atau berkerumun, N itu numerous atau melimpah banyak, S itu scattered atau tersebar, V itu several atau beberapa, dan Y itu solitaire atau menyendiri. Di sini kita bisa melihat jamur yang memiliki tipe populasi abundance atau sangat berlimpah, dia memiliki tingkat populasi yang 100% itu dia bisa dimakan atau aman untuk dimakan. Sementara untuk tipe yang C, cluster atau tipe populasi yang berkerumun, dia cuma hanya 85% populasi saja yang aman untuk dimakan, dan 15% populasinya itu dia ada beracun. Sementara untuk yang tipe numerous atau melimpah atau banyak, dia memiliki 100% tipe populasi itu aman untuk dimakan atau tidak beracun. Sementara untuk tipe S atau scattered itu atau tersebar, dia memiliki tipe populasi hanya 70% yang aman untuk dimakan dan 30% nya itu beracun. Dan untuk tipe V, several atau beberapa, dia populasi yang aman untuk dimakan itu adalah 30% saja, sementara 70% sisanya itu beracun atau tidak aman untuk dimakan. Dan untuk tipe Y, solitaire atau menyendiri, dia memiliki 63% tipe populasi yang aman untuk dimakan, sementara sisanya itu beracun atau tidak bisa dimakan. Dari diagram tadi kita bisa melihat jamur yang berlimpah, berkerumun atau banyak itu dia memiliki tipe populasi yang lebih banyak untuk aman dimakan, sementara jamur yang tersebar atau menyendiri, kita tidak bisa menebak apakah jamur itu bisa dimakan atau tidak, karena sebagian besar tuh populasinya tidak bisa dimakan atau beracun. Nah, untuk pertanyaan nomor 8, apakah kombinasi fitur bentuk tudung atau cap set dan warna tudung atau cap color dapat memetakan kelompok jamur yang 100% aman atau 100% beracun? Nah, bentuk visualisasi yang cocok ini adalah heat map matriks 2 dimensi yang menunjukkan rasio atau jumlah jamur beracun pada setiap kombinasi irisan cap set atau cap colornya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk di sebelah kanan ada 0 sampai 400, dia adalah jumlah jamur beracun dan warnanya. Semakin merah gelap warnanya, dia semakin banyak jumlah jamur beracunnya. Nah, untuk di horizontal dia ada B, C, E, G dan seterusnya, dia itu adalah warna tudung, dimana B itu untuk buff, C itu untuk cinnamon, E itu untuk red, G untuk grey, N itu untuk brown, P itu untuk pink, W itu untuk white, Y itu untuk yellow. Dan di sebelah kiri yang horizontal itu adalah bentuk tudungnya, dimana B itu ada bell, C itu ada conical, F itu ada flat, K itu ada knob, dan X itu adalah convex. Dimana kita bisa melihat untuk bentuk tudung jamur X atau convex dengan warna G atau grey, dia memiliki jumlah jamur beracun yang paling tinggi. Dan untuk tudung yang memiliki jumlah beracun paling rendah, dia adalah C atau conceal, dimana untuk warna buff itu ada 0, C conceal itu ada 0, E red itu ada 0, grey itu ada 0, brown itu ada 0, pink itu ada 0, sementara yang white dan yellow dia masing-masing ada 2. Dan untuk warna yang memiliki jamur beracun paling sedikit, dia adalah warna C atau cinnamon, dimana untuk tudung jamur convex itu ada 4, tudung jamur
knop itu ada 4 juga. Untuk yang tudung jamur flat itu ada 4, tudung jamur conical itu ada 0, dan tudung jamur bell itu ada 0, dimana kita bisa lihat untuk warna tudung yang memiliki jamur beracun banyak itu ada warna brown, sementara bentuk tudung yang memiliki jamur beracun paling banyak itu ada di convex, bentuk tudung convex. Untuk pertanyaan nomor 9, bagaimana kontribusi variasi fitur tipe selubung atau file type dalam klasifikasikan jamur aman dan beracun? Nah, bentuk visualisasi yang cocok untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan grafik batang tunggal atau teks statistik deskriptif. Kebetulan kami menggunakan tipe grafik yang batang tunggal, di mana kita bisa melihat atribut tipe selubung atau file type ini muncul di semua data jamur itu sebanyak 8.124 kali, baik pada jamur yang beracun maupun yang tidak beracun di dalam dataset yang kita gunakan. Oke, kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 10 ya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan struktur klasifikasi data, apakah jamur yang memiliki karakteristik memar jika ditekan cenderung lebih aman dikonsumsi dibanding dengan jamur yang tidak memar? Atau ini bandingin ya, yang precisnya yes sama no gitu. Nah, di sini udah aku jalankan dan hasilnya udah keluar. Aku tampilin hasilnya aja ya. Jadi dari hasilnya bisa dilihat ya. BTW T itu nunjukin sebagai gambaran T itu yes dan F itu no. Bisa dilihat. Kalau misalkan yang dia ditekan tidak memar atau ditekan dia mungkin nggak ada perubahan warna sama sekali ya, itu cenderung lebih lebih berbahaya lah, karena di sini 69,3% jamur yang jika ditekan tidak memar itu dia poisonous atau beracun. Sementara yang aman hanya 30,7%. Itu berbanding terbalik dengan jamur yang kalau misalkan kita tekan dia akan memar atau mungkin berubah warna ya, kayak memar gitu, kebiru-biruan tergantung jamurnya sebenarnya. Kalau misalkan dia ditekan bisa memar, itu cenderung lebih aman. Karena dari menurut data dan hasilnya eh, Breezes yes itu hanya 18,5% yang beracun. Sementara sisanya yakni 81,5% itu aman. Jadi dari pertanyaan nomor 10 ini, apakah bila jamur yang ditekan dia itu lebih aman dikonsumsi dibanding jamur yang tidak memar bila ditekan? Itu jawabannya adalah iya, betul. Jamur yang ditekan dia bisa memar cenderung lebih aman daripada jamur yang bila kita tekan itu tidak ada perubahan apapun. Terbukti ya ini ya, 69% poisonous di jamur yang kalau ditekan dia tidak berubah apa-apa. Tapi kalau misalkan jamurnya kita tekan dia memar, itu poisonousnya hanya 18%, yang berarti tingkat keamanannya itu sekitar 80% ya. Kecuali kalau kamu, mungkin kalau kita nemu jamur gitu ya di hutan atau di mana, terus kita pencet-pencet gitu, pencet-pencet. Kalau kita tekan dia memar, itu kemungkinan dia beracunnya sekitar di bawah 20%. Itu masih tinggi sebenarnya, cuman itu jauh lebih rendah daripada ketika jamurnya kita tekan dan itu jamurnya tidak. Oke, baik, Citin dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Ini semua topik dari jamur, topik mushroom. Ada salah-salahnya saya mewakilkan kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.